Marni, seorang TKW asal Jawa Tengah, bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah apartemen tua di Hong Kong. Apartemen itu terletak di kawasan Sam Sui Po, terkenal dengan bangunan-bangunan kumuh yang masih mempertahankan nuansa kolonial. Majikannya, seorang wanita paruh baya yang bekerja di perusahaan keuangan, sering pulang larut malam, sehingga Marni harus mengantarkan makan malamnya ke kantor setiap hari. Rute yang harus ia tempuh melewati Taman Victoria, sebuah tempat yang sepi di malam hari meski ramai di siang hari. Suatu sore, saat langit mulai berwarna jingga, Marni melihat seorang gadis kecil berbaju merah duduk sendirian di bangku taman. Gadis itu menangis sambil memeluk erat setangkai bunga kering yang sudah layu. Hatinya tergerak, dan tanpa pikir panjang, Marni menghampirinya. "Nak, kenapa kamu menangis? Ada yang bisa Bibi bantu?" Tanyanya dalam bahasa Kanton yang terbata-bata. Gadis itu mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca tapi kosong, seakan menatap sesuatu di belakang Marni. "Aku tidak bisa pulang," bisiknya lirih sebelum tiba-tiba menghilang, meninggalkan bunga kering itu di bangku. Marni berdiri kaku, darahnya serasa il. Ia yakin bukan halusinasinya, bunga itu benar-benar ada, dan udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Keesokan harinya, Marni masih tak bisa melupakan kejadian aneh di taman. Pikirannya dipenuhi bayangan gadis kecil berbaju merah dan bunga kering yang ditinggalkannya. Dengan hati berdebar, ia memutuskan untuk bertanya kepada penjaga taman tua yang selalu berjaga di dekat pintu masuk. "Permisi, Pak," sapa Marni dengan suara gemetar. "Saya ingin bertanya tentang seorang gadis kecil berbaju merah yang sering duduk di bangku taman sore hari." Begitu mendengar deskripsi itu, wajah lelaki tua itu langsung berubah pucat, matanya melebar penuh ketakutan. "Jangan-jangan kamu sudah bertemu dengannya," bisiknya sambil menarik Marni ke sudut yang sepi. "Itu arwah. Sudah puluhan tahun dia gentayangan di sini, mencari orang yang mau menolongnya pulang. Tapi hati-hati, Nona. Banyak yang bilang, siapapun yang diajaknya bicara terlalu lama, akan menghilang tanpa jejak." Marni merasakan dingin menggeluti tulangnya. Penjaga itu kemudian bercerita tentang legenda setempat. Gadis kecil itu tewas dalam kecelakaan mobil tahun 80-an, dan sejak itu, arwahnya tak bisa beristirahat dengan tenang. Malam itu, ketika Marni tertidur, ia kembali bermimpi tentang gadis kecil itu. Kali ini, gadis itu berdiri tepat di ujung tempat tidurnya, tangan kecilnya terulur seolah meminta tolong. "Bantu aku temukan ibuku," suaranya bergema dalam mimpi itu, membuat Marni terbangun dengan keringat dingin. Suara itu terus terngiang-ngiang di telinganya, seakan bukan sekadar mimpi, melainkan panggilan nyata dari dunia lain. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran Marni tak kunjung hilang. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang gadis kecil berbaju merah itu. Di sela-sela waktu luangnya, Marni menyambangi perpustakaan kecil di dekat apartemen majikannya. Dengan bantuan petugas perpustakaan yang baik hati, ia menemukan tumpukan koran lama yang sudah menguning. Tangannya gemetar saat membuka halaman demi halaman, hingga akhirnya matanya tertumbuk pada sebuah artikel kecil di pojok halaman. Foto hitam putih itu jelas memperlihatkan wajah gadis kecil yang ia temui di taman, dengan keterangan bahwa gadis bernama Lin Mei itu tewas dalam kecelakaan mobil di depan Taman Victoria pada musim dingin tahun 1985. Artikel itu juga menyebutkan bahwa ibunya, Nyonya Chen, selamat dari kecelakaan tersebut namun mengalami trauma berat. Marni mencatat alamat terakhir Nyonya Chen yang disebutkan di artikel, sebuah panti jompo di kawasan Seungwan. Dengan tekad bulat, ia meminta bantuan Lina, teman sesama TKW yang sudah 10 tahun bekerja di Hong Kong, untuk menemaninya mengunjungi panti jompo tersebut akhir pekan nanti. Dengan hati berdebar, Marni dan Lina memasuki ruangan yang dihuni oleh Nyonya Chen. Ruangan itu sederhana namun rapi, dengan foto-foto lama berbingkai kayu menghiasi dinding.
Mata Marni langsung tertuju pada satu foto khusus, seorang gadis kecil berbaju merah berdiri di depan Taman Victoria dengan senyum polos. Nyonya Chen, yang duduk di kursi rodanya dekat jendela, perlahan menoleh saat mendengar langkah mereka. Wajahnya yang keriput terlihat kosong, tapi ketika Marni mengeluarkan bunga kering dari kantongnya, sesuatu yang aneh terjadi. Tangan Nyonya Chen tiba-tiba gemetar, dan matanya yang tadinya redup tiba-tiba berbinar. "Lin Mei," bisiknya dengan suara serak penuh kerinduan. Marni meletakkan bunga itu di pangkuan wanita tua itu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Nyonya Chen tersenyum. Di sudut ruangan, Lina tiba-tiba merinding, ia bersumpah melihat bayangan kecil melintas di depan foto-foto itu, tapi ketika ia berkedip, tak ada apa-apa lagi. Malam itu, saat mereka pulang, Marni merasa beban berat terangkat dari pundaknya, seolah tugasnya telah selesai. Sejak saat itu, Marni tidak lagi melihat penampakan gadis kecil berbaju merah di Taman Victoria. Namun setiap kali ia melewati taman itu saat senja, ia sering merasakan semacam kehadiran halus di sekitarnya, seperti angin sepoi yang berbisik lembut. Aroma bunga melati yang samar-samar tercium membuatnya tersenyum, seakan itu adalah tanda terima kasih dari Lin Mei. Suatu sore, saat Marni duduk sebentar di bangku taman, seorang anak kecil berlari melewatinya sambil tertawa riang. Tanpa alasan yang jelas, anak itu tiba-tiba berhenti dan menatap Marni dengan mata berbinar sebelum memberikan setangkai bunga melati segar. "Untukmu," ucap anak itu polos sebelum berlari kembali ke orang tuanya. Marni memegang erat bunga itu, merasakan kedamaian yang aneh menyelimuti hatinya. Ia tahu, meski tak terlihat, Lin Mei akhirnya menemukan kedamaian yang dicarinya selama puluhan tahun. Dan entah mengapa, sejak hari itu, aroma melati selalu mengingatkannya pada sebuah kisah tentang kasih sayang seorang ibu yang tak pernah padam, bahkan melampaui batas kehidupan.